Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sugeng Rawuh, selamat datang di Jejak Mbah Sukondo. Kali ini, kita akan membahas kisah pesugihan mie ayam, sebuah cerita yang tersembunyi dalam kegelapan, penuh misteri, dan siap mengguncang keberanian Anda. Siapkan diri Anda, karena perjalanan ini akan membawa Anda ke dunia yang penuh misteri dan ketegangan. Jangan kemana-mana, karena kita akan segera memulai perjalanan cerita ini. Suasana sore di sebuah gang sempit di Jakarta terasa biasa saja. Warung-warung kecil berjejer di pinggir jalan, menjajakan makanan dari gorengan hingga nasi uduk. Namun, ada satu warung yang selalu mencuri perhatian. Warung mie ayam Pak Jumadi. Setiap hari, antrean pembeli mengular panjang. Berbeda dengan penjual mie ayam lainnya yang sepi pelanggan. Jumadi, pria paruh baya dengan wajah ramah, selalu menyajikan mie ayam dengan senyum lebar. Kuah kaldunya begitu gurih, daging ayamnya lembut, dan ada aroma khas yang sulit dijelaskan. Tak ada yang tahu resep rahasianya, tapi banyak orang berkata, sekali makan mie ayam Pak Jumadi, pasti ketagihan. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang tidak beres. 5 tahun lalu, keadaan Jumadi jauh berbeda. Warung mie ayamnya sering sepi. Bahkan sehari hanya laku beberapa mangkok. Ia kerap termenung, memikirkan cara agar dagangannya laris. Hutang menumpuk. Keluarganya mulai kekurangan, dan harapan untuk sukses terasa semakin jauh. Hingga suatu malam, seorang pria tua yang tak dikenal datang ke warungnya. "Pak Man," begitu ia memperkenalkan diri. Dengan suara serak dan sorot mata tajam, ia berkata, "Kalau kau ingin warungmu ramai, aku punya cara. Tapi ada syaratnya." Jumadi yang sudah putus asa, tanpa pikir panjang bertanya, "Apa syaratnya?" Pak Man hanya tersenyum. "Kau harus menyiapkan sesaji setiap malam Jumat. Jika kau melanggarnya, kau akan menyesal." Tanpa tahu konsekuensi sebenarnya, Jumadi menerima tawaran itu. Malam itu juga, ia diajak ke sebuah tempat sepi di pinggir hutan. Pak Man memberikan sebuah benda kecil berbentuk tulang yang sudah menghitam. "Tumbuk benda ini, campurkan sedikit ke dalam kuah mie ayammu." Meskipun sedikit ragu, Jumadi tetap mengikuti instruksi itu. Dan keesokan harinya, warungnya mendadak ramai. Mie ayamnya laris manis. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah datang, tiba-tiba menjadi pelanggan tetap. Bahkan beberapa pelanggan mengaku merasa ketagihan dan ingin kembali keesokan harinya. Dalam waktu 3 bulan, kehidupan Jumadi berubah drastis. Ia melunasi hutangnya, memperbesar warungnya, dan bahkan membeli rumah yang lebih bagus untuk keluarganya. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Awalnya, gangguan itu kecil. Setiap malam, Jumadi sering mendengar suara langkah kaki di dapurnya, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang-kadang, ia juga melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Yang lebih mengerikan, ia mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat sesosok makhluk bertubuh besar dengan mata merah menatapnya dari balik uap kuah mie ayam. Makhluk itu selalu berkata, "Jangan berhenti memberi sesaji, atau kau akan kehilangan segalanya." Jumadi mulai ketakutan, tetapi ia terlalu takut untuk berhenti. Ia terus melakukan ritual sesaji seperti yang diperintahkan Pak Man. Namun, ketakutan itu semakin menjadi ketika pelanggan tetapnya mulai menunjukkan perubahan aneh. Beberapa pelanggan datang setiap hari, bahkan lebih dari 3 kali sehari. Mereka makan dengan lahap, seolah-olah tidak bisa berhenti. Ada yang matanya terlihat kosong, ada yang menggumamkan sesuatu setelah makan, dan ada yang datang bahkan saat warung belum buka. Suatu hari, seorang ibu datang sambil menangis. "Tolong, Pak, anak saya sejak makan mie ayam di sini jadi sering mengigau. Ia selalu mengatakan ada suara yang memanggilnya." Jumadi hanya bisa diam. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia sudah terlalu dalam. Titik puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Malam itu, Jumadi lupa menyiapkan sesaji. Ia terlalu sibuk menghitung uang hasil penjualan hari itu. Saat tengah malam, tiba-tiba angin kencang bertiup masuk ke dalam warung. Semua barang di dapur berjatuhan, panci-panci berbunyi sendiri,
dan suara tawa menyeramkan terdengar dari sudut dapur. Dengan tubuh gemetar, Jumadi melihat ke arah dapur dan menemukan sesosok makhluk hitam besar berdiri di sana. Makhluk itu menatapnya dengan mata merah menyala. Kau melanggar perjanjian. Tiba-tiba, tubuh Jumadi terasa berat. Kakinya tidak bisa digerakkan, dan dadanya terasa sesak. Makhluk itu berjalan mendekatinya, lalu berbisik, bayar dengan nyawamu, atau berikan penggantinya. Dalam kepanikannya, Jumadi langsung berlari keluar dan pergi ke rumah Pak Man. Namun, saat ia tiba di sana, rumah itu sudah kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pak Man seakan menghilang begitu saja. Ketakutan dan putus asa, Jumadi akhirnya pergi ke seorang ustaz di kampungnya. Dengan berlinang air mata, ia mengaku telah menggunakan cara terlarang untuk melariskan dagangannya. Ustaz itu menggeleng. Kau telah mengikat perjanjian dengan sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan. Jumadi disarankan untuk berhenti berdagang dan melakukan ritual pembersihan spiritual. Namun, itu berarti ia harus kehilangan semua yang telah ia bangun selama ini. Akhirnya, dengan berat hati, Jumadi menutup warungnya. Namun, gangguan tidak berhenti begitu saja. Setiap malam, ia masih mendengar suara-suara aneh. Bahkan, dalam mimpinya, ia selalu melihat makhluk itu menatapnya dengan penuh dendam. Hingga akhirnya, pada suatu pagi, warga menemukan Jumadi tergeletak di dalam warungnya dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar, seolah-olah ketakutan luar biasa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi di dinding warung, ada bekas cakaran hitam yang tidak bisa dihapus. Setelah kematian Jumadi, warung itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani menggunakannya lagi. Beberapa orang yang lewat mengaku masih bisa mencium aroma mie ayam yang khas meskipun tempat itu sudah lama ditinggalkan. Ada pula yang mengatakan bahwa jika kau berdiri di depan warung itu saat malam Jumat Kliwon, kau bisa mendengar suara bisikan lirih, jangan berhenti memberi sesaji. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal yang pasti, keserakahan selalu memiliki harga yang harus dibayar.